Ya Uni Emirat diserang. Kenapa? Karena kemarin malam tanggal 23 itu mengizinkan F-16 take off dari landasannya untuk membantu mencari ada pesawat yang jatuh dan ini. Nah itu kan melanggar melanggar perjanjian Riyadh, deklarasi Riyadh yang bahwa tidak ada yang boleh terbang dari situ. Dan ini kita tidak tahu di berita ya. Tapi itulah di balik kata-kata aneh itu ada hal-hal yang akan bisa saya sampaikan mengenai apa yang terjadi di balik itu. Baik, eskalasi masih saja terus terjadi. Kita kembali ke Mas Agung, tadi dikatakan oleh Pak Syarki ya, antara kontra hegemoni dan juga perang asimetri yang terjadi saat ini. Melihat lagi nantinya strategi kedua negara ini ke depan seperti apa, dan akankah nantinya akan ada harapan bagi kita semua ya, ruang diplomasi yang aman untuk gencatan senjata mungkin? Ya, yang satu hal yang menarik ya Mbak, ketika bicara masalah Iran, daya tahan yang kemudian kita lihat hari ini, resiliensi yang dimiliki oleh Iran itu bukan sesuatu hal yang baru muncul akibat serangan kemarin dari 28 Februari. Bahkan kalau kita flashback ke Juni 2025 bukan sekedar 2 tahun terakhir. Tapi resiliensi yang kemudian dimiliki oleh Iran ini ada sesuatu hal yang kemudian lahir pasca 1979. Bagaimana setelah pasca 1979 berdirinya Republik Revolusi Islam Iran, lalu Iran ini punya misal bagaimana kemudian mereka punya economic of resistance, memiliki satu intensi bahwa negara ini tidak memiliki ketergantungan terhadap Barat gitu ya. Artinya sebenarnya negara ini kemudian dibangun oleh satu sistem yang memang cukup kokoh gitu ya. Dan yang perlu juga kita lihat dan mungkin juga miskalkulasi dari Amerika Serikat, Trump ini melihat mungkin Iran ini seperti halnya Venezuela. Padahal Iran itu bukan Venezuela, Iran itu bukan Irak di zamannya Saddam Hussein. Kualitas minyaknya juga lebih bagus Iran kan? Ini saya bicara ini dalam konteks bagaimana dua negara ini, bagaimana Amerika Serikat secara mudah untuk kemudian menumbangkan rezim, ya kan? Bagaimana Amerika dengan mudah untuk menumbangkan rezim Maduro di Venezuela. Tahun 2003 Amerika Serikat menumbangkan yang namanya Saddam Hussein di eranya George W. Bush dengan begitu mudahnya. Tapi ketika melihat Iran, ternyata ketika Ali Khamenei ini tumbang jatuh, ternyata negeri ini tetap hidup, ya kan? Soliditas internalnya sangat kuat, ya kan? Pemilihan Mojtaba Khamenei, bagaimana mereka artinya saya pengen mengatakan bahwa ada resiliensi yang begitu kokoh yang dimiliki oleh Iran hari ini, dan ini sesuatu hal memang yang sangat penting untuk dicatat, dan akhirnya memang ya negeri ini punya daya tahan yang begitu kuat, bahkan juga bisa memainkan tekanan tekanan dari Amerika Serikat dan Israel, termasuk juga dalam berbicara dalam poin Selat Hormuz misalnya, ya kan? Bagaimana kemudian semuanya ketar-ketir kalau sudah bicara masalah Hormuz seperti itu, dan itu kan menjadi sesuatu hal yang sangat menurut saya menarik untuk kemudian melihat dalam konteks bagaimana Iran ini punya daya tahan yang cukup tinggi. Resiliensinya Iran tinggi, tidak gentar, bahkan ketika pemimpin-pemimpin tertingginya tewas dalam perang ini, justru malah semakin solid terlihatnya seperti itu ya. Mas Agung, diprediksi negara Teluk akan bergabung dengan Amerika Serikat serang Iran, walaupun belum terbukti ini ya, tapi analisis Anda seperti apa? Nah, ini mungkin kita akan melihat dalam beberapa waktu ke depan ya, tapi dalam hal ini saya lebih melihat bahwa dalam beberapa waktu terakhir, dalam 24 hari perang ini berkecamuk, negara-negara Teluk ini kecenderungannya adalah menahan diri. Ya, dan kalau kemudian kita lihat, saya melihat beberapa jam terakhir saya lihat ada data yang menarik dari Anadolu. Ini menunjukkan bagaimana yang namanya Iran ini serangan rudalnya menurun, ya, secara intensitas kuantitatifnya. Ya, jumlahnya menurun dari 4.000 5.000, sekarang jumlahnya sekitar dalam satu pekan terakhir ada di angka sekitar 1.000-an rudal, ya kan? Kelihatannya menurun, tapi ternyata yang kemudian dilihat, ternyata ada eskalasi kualitatif yang kemudian dilakukan oleh Iran. Jadi maksud eskalasi kualitatif yang saya sampaikan adalah ternyata yang diluncurkan sekarang bukan rudal-rudal yang biasa-biasa saja, tapi dengan hulu ledak yang besar, dengan model cluster, ditambah juga ternyata banyak serangan yang kemudian dilakukan bukan lagi ke negara-negara Teluk ternyata, tapi langsung kepada Israel. Gitu kan. Bahkan kalau data terakhir ada 972 rudal yang secara khusus ditembakkan oleh Iran ke Israel. Bahkan jauh lebih besar di masa-masa awal perang itu hanya sekitar 700 rudal yang ditembakkan terhadap Israel. Artinya apa? Tekanan terhadap Israel makin tinggi. Makanya kita melihat sekarang Israel ini ada kecenderungan intercept itu kan tidak mudah juga ya kan, dari rudal-rudal. Artinya dia sekarang dalam kondisi terdesak juga.
artinya kemudian akhirnya mendorong negara-negara lain untuk kemudian join. Tapi ini sesuatu hal yang memang harus diwaspadai. Kenapa saya bilang harus diwaspadai? Karena memang ada kecenderungannya Israel, Amerika Serikat ini ingin menyeret negara-negara lain untuk join the stream. Artinya perang yang kemudian terjadi ingin diperluas, bukan sekedar perang antara Amerika Serikat, Israel versus Iran, tapi ini ke arah regional war. Dan ini sesuatu hal yang memang sebenarnya harus kemudian diwaspadai agar kemudian negara-negara teluk kemudian kalau kemudian mereka join kan kecenderungan akan regional war-nya akan terbuka seperti itu. Kalau regional war terbuka, ini ya perangnya akan jauh lebih panjang seperti itu. Makanya tadi saya bilang bahwa ada kecenderungan ya kalau kemudian terjadi, maka ini dunia internasional menurut saya hari ini harus kemudian punya sikap untuk kemudian mendeeskalasi dari perang yang terjadi. Karena bagaimanapun juga dalam satu poin saja kita bicara masalah Hormuz, semua sudah punya kekhawatiran yang sangat tinggi. Dan kepentingan tersendiri di situ ya. Betul, meskipun negara-negara Eropa ketergantungan terhadap Hormuz itu hanya sekitar 20-25%. Tapi the rest, sisanya negara-negara Asia itu 75% itu lebih punya ketergantungan yang tinggi terhadap jalur Hormuz. Termasuk dalam poin ini adalah misalkan dalam poin masalah energi global misalkan. Artinya ini akan bisa mempengaruhi harga minyak. Ketika harga minyak dan harga gas itu naik, efek dominonya kan akan sangat besar seperti itu. Itu yang kemudian memang harus dilakukan upaya yang sifatnya lebih konstruktif untuk kemudian mendorong deeskalasi dari perang yang terjadi. Oke, saya ingin ke Pak Syarki kembali nih. Pemicu utama serangan kali ini disebut-sebut adalah ambang batas nuklir Iran yang terlampaui. Mengapa diplomasi waktu itu sempat gagal total di awal Maret sih, Pak Syarki? Oh, diplomasinya itu berhasil. Jadi pada saat terakhir itu Iran sudah setuju untuk melarutkan 400 kg uranium di kekayaan 60%. Setuju untuk orang Amerika menjadi periksa langsung, bukan hanya IAEA. Dan itu sudah memenuhi semua yang diharapkan. Dan mengenai soal balistik dan segala macam itu kan pembicaraan lain. Yang penting uranium. Dan ini sudah jauh lebih baik daripada yang hasil daripada tahun 2015 yaitu JCPOA. Jadi nggak ada alasan dan itu semua udah mengatakan bagus, orang Oman juga udah bilang bagus, si Steve Witkoff dengan Kushner sudah bilang oke, tahu-tahu diserang. Nah itu yang membuat sebetulnya kejahatan perang. Amerika melakukan kejahatan perang karena mereka pada saat diplomasi berjalan lancar, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, langsung menyerang. Ini adalah kalau bukan standar perang dunia kedua dan pertama itu kejahatan, itu legal war. Nah yang terjadi adalah saya baru riset baru tahu bahwa sebetulnya ditakutkan Israel itu bukan soal senjata nuklir, itu takut tapi tidak seperti itu, dan juga bukan rudal balistik. Ada satu hal, karena mereka jadi gini, jadi menjelang kan mereka tahu di Iran itu ada keributan soal jilbab dan segala macam, jadi merasakan kebebasan dan itu tahu betul itu RGC, Mullah semua tahu kalau itu masalahnya itu adalah itu akan bikin generasi mudanya akan merasa terkekang. Jadi kalau mereka ingin menggunakan sesuatu ya bukan oleh negara tapi oleh diri sendiri kayak di Indonesia, kayak Malaysia, dan mereka sudah ambil keputusan mereka akan niru negara seperti Indonesia dan Malaysia bagaimana penggunaan khususnya kerudung bagi wanita. Dan mereka juga tahu walaupun itu dibebaskan nggak pakai kerudung ya banyak tetap pakai karena memang yang nggak pakai cuma daerah Teheran dan sekitarnya. Nah yang ditakutkan itu. Jadi orang Israel tahu bahwa bila JCPOA ini disetujui di bulan Maret nanti, maka Ayatollah Ali Khamenei itu sudah setuju kalau nanti ada semacam pembebasan atau semacam kebebasan untuk tidak menggunakan ataupun maksudnya hanya berpakaian sopan ini. Nah itu adalah pangkal daripada kekalahan Mossad, karena selama ini Mossad bisa menggalang anak muda, khususnya wanita muda untuk ini dengan alasan segala macam, menggunakan taktik, menggunakan LSM segala macam di luar negeri, bahkan dari orang-orang yang ekspatriat ataupun orang-orang Iran yang di luar negeri itu untuk merayu untuk menuju bahwa kamu tertindas. Dan itu sudah sepakat juga semua kalau itu nanti agak dibebaskan, toh juga masih menggunakan kerudung dan itu satu-satunya yang menghambat itu. Dan tentu mereka akan maju, kenapa? Karena begitu dibebaskan dari produk sanksi, maka Iran pasti naik ekonominya karena dia memang lebih siap untuk dapat ekonomi modern dan itu, nah itu yang ditakutkan Israel. Israel takut bila ada perubahan politik atau perubahan kebijakan di Iran yang buat mereka tidak punya cara lagi untuk mengatakan bahwa Republik Islam Iran ini adalah republik yang melarang-larang atau mereka tidak bisa membujuk lagi anak generasi mudanya untuk berontak atau melawan rezim karena rezimnya akan lebih
lebih toleran, lebih setuju. Itu yang ternyata baru saya ketahui yang sebetulnya menjadi ketakutan Israel terbesar. Kenapa harus dibunuh pimpinan itu? Karena mereka yang sepakat ini berubah, gitu. Dan yang tidak dibunuh adalah garis keras yang tidak setuju. Jadi sebetulnya yang dibunuh-bunuh itu adalah yang garis yang mereka tahu orang-orang yang setuju ada perubahan politik dalam penggunaan budaya ini. Baik. Itu yang terjadi. Pak Syarki, ini terakhir pertanyaan untuk Anda karena waktu Anda terbatas ya. Closing statement dari Pak Syarki mengenai sejarah dari konflik modern ya. Kapan biasanya sih serangan udara berhenti ya melihat situasi yang saat ini tengah memanas begitu? Apakah mungkin saat target strategi habis atau saat mungkin biaya politiknya sudah terlalu mahal atau bagaimana? Kapan sih akan berakhir? Apakah di meja perundingan atau bagaimana? Dalam sejarah konflik modern ya, jadi air power atau serangan udara itu digunakan untuk cepat. Jadi untuk dari pengalaman dari Perang Dunia Pertama Kedua, perang darat itu berlarut-larut dan jadi air power resolusi untuk perang yang cepat selesai, tujuan tercapai, apalagi kemudian berunding. Jadi serangan udara itu jarang berhenti karena target strategisnya habis. Selalu ada target baru ya. Serangan udara atau air power biasanya berhenti karena dua hal, logistik yang terkuras dan biaya politik yang meledak. Jadi Washington saat ini sedang dalam titik nadir karena 48 jam itu gertakan rasa malu untuk menurunkan harga daripada BBM atau gas alam. Kemudian mereka menyadari bahwa makin lama ini makin berbahaya bagi pilot-pilotnya yang terbang karena makin lama mereka tahu Iran tuh ternyata hanutnya tidak dia punya sistem hanut ini yang berbahaya kalau ini diteruskan. Tentu ada bantuan dari Cina. Kemudian bila intervensi ini mengancam stabilitas ekonomi domestik di Amerika, maka akan ada masalah nanti di dalam negerinya. Karena mereka nggak bisa berlama-lama. Bila itu terjadi sesuatu dalam negerinya, baik ada body break datang atau harga bensin naik, nah saat itulah masalah biaya politiknya nggak bisa ditanggung dia. Makanya dia harus secepat mungkin pergi dan kalau terpaksa dia break off dari Israel. Karena Netanyahu punya cita-cita lain. Itu yang menjadi biasanya akan menghentikan daripada operasi udara ini. Jadi melihat situasi seperti ini, perang akan terus berlanjut, Pak Syarki, atau masih ada ruang diplomasi untuk kedua negara? Mereka mengatakan tidak ada diplomasi, itu diplomasi. Di belakang layar mereka diplomasi. Itu ada omongan, meskipun dibantah oleh ininya, di belakang layar, Trump tuh nggak bohong. Di belakang layar tuh ada diplomasi. Kan kita nggak tahu ada berapa pilot yang ditangkap segala macam, tapi kan nggak disebutkan. Iran tuh pintar sekali. Jadi nanti akan terbuka setelah perang ini. Baik. Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi sekaligus alumnus US Air War College. Terima kasih Pak Syarki sudah bergabung di kesempatan NTV Prime dan juga pemirsa, kami masih akan melanjutkan dialog NTV Prime bersama narasumber saya sesaat lagi ya usai jeda azan maghrib berikut ini.